Assalamualaikum. Hai siswa-siswi kelas 4 SD. Jumpa lagi di YouTube channel Ibu Guru Indriani Swardika. Mari kita belajar kelas 4, tema 1, subtema 1. Pembelajaran 4. Tujuan pembelajaran 1. Setelah melakukan pengamatan, siswa mampu memberikan contoh segi banyak, beraturan, dan segi banyak tidak beraturan dengan benar. 2. Setelah bereksplorasi, siswa mampu menunjukkan perbedaan segi banyak beraturan dengan tidak beraturan dengan benar. 3. Setelah membaca teks, siswa mampu menuliskan gagasan pokok dan gagasan pendukung dari setiap paragraf teks yang dibaca dengan terstruktur. 4. Setelah membaca teks, siswa mampu menyusun gagasan pokok dan gagasan pendukung dari teks yang dibaca menjadi kerangka tulisan dengan sistematis. 5. Setelah melakukan demonstrasi, siswa mampu menjelaskan pentingnya sikap persatuan dan kesatuan dalam keberagaman dengan terperinci. 6. Setelah berdiskusi, siswa mampu menemukan contoh-contoh sikap persatuan dan kesatuan dalam keberagaman di lingkungan dengan benar. Sekarang kita belajar materi matematika. Indonesia juga kaya akan keberagaman kain tradisional, misalnya batik, songket, dan ulos. Jenis-jenis kain tersebut merupakan kekayaan budaya Indonesia. Ayo kita cari tahu lebih lanjut. Ayo mengamati. Amatilah kain tradisional Nusantara berikut ini. Temukan segi banyak pada pola kain-kain tersebut. Pola persegi, pola belah ketupat, dan segitiga. Segi banyak dibedakan menjadi segi banyak beraturan dan segi banyak tidak beraturan. Kita akan bereksplorasi untuk menemukan perbedaannya. 1. Amati dua bangun berikut, jiplak di kertas lain. Ukurlah dengan penggaris panjang setiap sisi bangun A dan bangun B, apakah panjangnya sama? 3. Bagaimana dengan ukuran sudutnya? Ukurlah dengan menggunting bagian ujung dan menempelkan satu sudut ke sudut lainnya. Tuliskan hasil percobaanmu pada tabel berikut. Apa nama bangun? Bangun A, segitiga sama sisi. Bangun B, segitiga tidak beraturan. Ada berapa banyak sisi? Bangun A ada 3, bangun B ada 3. Apakah panjang semua sisi sama? Bangun A sama, bangun B tidak sama. Berapa sudutnya? Ada 3. Apakah besar semua sudut sama? Bangun A sama besar dan bangun B tidak sama besar. Segi banyak beraturan mempunyai seluruh sisi dan sudut yang sama besar. Segitiga tidak beraturan mempunyai panjang sisi dan besar sudut yang tidak sama. Berdasarkan segi banyak yang kamu temukan pada pola kain di atas, kelompokkan ke dalam tabel berikut. Sekarang carilah 3 bentuk segi banyak beraturan dan 3 bentuk segi banyak tidak beraturan di sekitarmu. Buktikan dengan mengukur sisi dan sudutnya. Contohnya segi banyak beraturan, keramik lantai berbentuk persegi, paving lantai atau komblok berbentuk heksagon, rambu lalu lintas berbentuk segitiga sama sisi. Sedangkan segi banyak tidak beraturan contohnya meja makan berbentuk persegi panjang, jam dinding berbentuk lingkaran, jendela berbentuk persegi panjang. Kerjakan latihan berikut. 1. Manakah yang merupakan segi banyak beraturan? 2. Buatlah desain batik dari bangun segi banyak. Berikut adalah contohnya.
Berbagai bentuk segi banyak terdapat pada kain tradisional. Hal ini semakin memperkaya keberagaman budaya Indonesia. Berikutnya kita akan belajar bahasa Indonesia. Ayo membaca. Bacalah teks tersebut, kemudian cari gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Tuliskan pada diagram-diagram yang tersedia. Tari Kipas Pakarena. Tari Kipas Pakarena merupakan kesenian tari yang berasal dari Goa, Sulawesi Selatan. Tarian ini sudah menjadi tradisi di kalangan masyarakat Goa yang merupakan bekas kerajaan Goa. Kisahnya berawal dari perpisahan antara penghuni Boting Langi, negeri Hayangan, dan penghuni Lino atau bumi pada zaman dahulu. Konon, sebelum berpisah, penghuni Boting Langi sempat mengajarkan kepada penghuni Lino cara menjalani hidup seperti bercocok tanam, beternak, dan berburu. Cerita itu diabadikan dalam gerakan tarian. Makna gerakan tari Kipas Pakarena seperti gerakan berputar searah jarum jam, melambangkan siklus hidup manusia. Gerakan naik turun mencerminkan roda kehidupan yang kadang berada di atas dan kadang berada di bawah. Cara menari yang lembut mencerminkan karakter perempuan Goa yang sopan, setia, patuh, dan hormat. Secara keseluruhan gerakan tari ini merupakan rasa syukur. Paragraf 1. Gagasan pokok. Tari Kipas Pakarena merupakan kesenian tari yang berasal dari Goa, Sulawesi Selatan. Gagasan pendukung. Tarian ini sudah menjadi tradisi di kalangan masyarakat Goa yang merupakan bekas kerajaan Goa. Berikutnya paragraf 2. Gagasan pokok. Kisah tari Kipas Pakarena berawal dari perpisahan antara penghuni Boting Langi. Gagasan pendukung. Konon sebelum berpisah, penghuni Boting Langi sempat mengajarkan kepada penghuni Lino cara menjalani hidup seperti bercocok tanam, beternak, dan berburu. Paragraf 3. Gagasan pokok. Cerita itu diabadikan dalam gerakan tarian. Gagasan pendukung. Makna gerakan tari Kipas Pakarena seperti gerakan berputar searah jarum jam, melambangkan siklus hidup manusia. Gerakan naik turun mencerminkan roda kehidupan yang kadang berada di bawah dan kadang berada di atas. Cara menari yang lembut mencerminkan karakter perempuan Goa yang sopan, setia, patuh, dan hormat. Secara keseluruhan, gerakan tari ini mengungkapkan rasa syukur. Berikutnya kita ke materi PPKN. Ayo mengamati. Diskusikan hasilmu dengan hasil temanmu. Seperti yang telah kamu ketahui sebelumnya, kita hidup penuh dengan keberagaman. Di dalam keluarga, hampir setiap anggotanya berbeda. Di sekolah, kamu mempunyai teman-teman yang berbeda. Di masyarakat, kamu mempunyai tetangga yang berbeda-beda. Tahukah kamu perbedaan yang ada di keluarga, di sekolah, dan masyarakat akan menjadi indah apabila dilandasi oleh persatuan dan kesatuan. Apa sebenarnya makna persatuan dan kesatuan? Untuk menjawabnya, mari kita lakukan kegiatan berikut. Ambil sebuah sapu lidi, cabut sebatang lidi dari sapu tersebut. Gunakan sapu dan batang lidi tersebut untuk menyapu. Bandingkan hasilnya. Tulislah kesimpulanmu pada kolom di bawah ini dan diskusikan jawabanmu secara berpasangan. Pada umumnya, sapu lidi digunakan untuk menyapu. Bisakah sebatang lidi digunakan untuk menyapu? Tentu saja tidak. Lidi dapat digunakan untuk menyapu jika terdiri atas beberapa puluh dan ratus lidi yang diikat cukup erat menjadi satu. Dengan menyatukan lidi-lidi dalam satu ikatan, akan tercipta kekuatan yang besar. Jadi, persatuan dan kesatuan dapat diartikan kumpulan bagian-bagian yang dipersatukan.
Hal itu merupakan bukti pentingnya kekompakan dalam mewujudkan persatuan. Dengan demikian, persatuan tidak mementingkan kepentingan diri sendiri atau kelompok, tetapi lebih mengutamakan kepentingan umum. Ayo kita temukan contoh lain, sikap persatuan dan kesatuan dalam keberagaman. Sikap menunjukkan persatuan dan kesatuan, misalkan melaksanakan tugas piket di kelas, menghormati budaya lain, saling membantu dan bekerja sama, membantu teman yang mengalami kesulitan. Sedangkan sikap tidak menunjukkan persatuan dan kesatuan, antara lain terlibat dalam tawuran, melakukan ejekan terhadap teman, pilih-pilih teman dalam pergaulan, bersikap sombong dan acuh terhadap keadaan teman. Menurutmu, apa yang akan terjadi jika kita memiliki sikap persatuan dan kesatuan? Dan apa yang akan terjadi jika kita tidak memiliki sikap persatuan dan kesatuan? Ayo renungkan. Nilai-nilai apa yang kamu pelajari pada pelajaran hari ini? Apa yang kita perlu lakukan untuk mempererat persatuan dan kesatuan? Yaitu saling menjalin rasa kepercayaan, kebersamaan, dan saling melengkapi antar bangsa demi menjaga rasa persatuan dan kesatuan. Saling menghargai antara satu dan lainnya, saling menjaga rasa kekeluargaan, persahabatan, saling tolong-menolong, serta nasionalisme antar bangsa yang dapat menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Sekian materi tema 1, subtema 1, pembelajaran 4. Terima kasih sudah menyaksikan YouTube channel Ibu Guru. Apabila ada komentar, silakan tulis di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.